Pria itu melihat sebuah lukisan aneh. Catnya tampak belum kering dan merembes keluar dari kanvas. Karena penasaran, ia mengulurkan tangan dan menyentuhnya. Tapi sesampainya di rumah, pria itu menyadari bahwa noda cat itu tidak bisa hilang meski dicuci berulang kali. Karena lelah, ia memutuskan untuk mencucinya besok pagi dan langsung tidur. Namun ketika pria itu terbangun esok harinya, ia melihat dua jarinya berubah jadi kuning. Saat pria itu mendekatkan dua jarinya ke telinga, ia mendengar suara kicau burung. Merasa ada yang janggal, pria itu segera bertanya pada teman sekamarnya apakah pria itu juga mendengar suara kicau burung. Tapi temannya tidak mendengar suara apapun. Jadi ia berpikir mungkin hanya halusinasinya saja. Pria itu pergi ke tempat laundry untuk mencuci noda cat itu lagi, dan kali ini menggunakan banyak deterjen. Namun noda cat itu tetap tidak bisa hilang. Ketika akan pergi, ia berjumpa dengan seorang petugas kebersihan. Beberapa hari lalu saat pria itu baru saja pulang, ia melihat wanita tersebut sedang memandangi lukisan di koridor. Kini saat petugas kebersihan melihat jari kuning pria itu, ia menyuruh pria tersebut segera memotong bagian yang sudah kuning. Pria itu terkejut dan buru-buru kembali ke asrama. Tapi teman sekamarnya tidak percaya cerita itu. Pagi berikutnya, pria itu menyadari bahwa seluruh bagian telapak tangannya telah menguning, dan suara kicau burung semakin terdengar jelas di kepalanya. Ia segera mengambil pisau dan memutuskan akan memotong tangannya. Namun ternyata ia tak punya cukup nyali untuk melakukannya. Pria itu marah dan pergi menemui petugas kebersihan itu sambil menodongkan pisau. Wanita itu langsung menjelaskan bahwa ia pertama kali melihat lukisan itu 20 tahun lalu bersama saudarinya. Waktu itu cat di kanvas juga masih basah seperti saat ini. Dia tidak hanya menyentuh cat itu, tapi juga mengoleskannya ke pipi saudarinya. Tapi setelah itu mereka menyadari cat itu tidak bisa hilang. Saat wanita itu mengetahui kutukan lukisan, ia langsung memotong telapak tangannya. Tapi adiknya yang mulai menguning dari wajahnya akhirnya menghilang bersama lukisan. Baru beberapa hari yang lalu lukisan itu muncul kembali, dan petugas kebersihan itu tidak sengaja melihat adik perempuannya di dalam lukisan. Kini pria itu memutuskan untuk langsung menghancurkan lukisan tersebut. Wanita itu bergegas menghentikannya, tapi kepalanya tidak sengaja menyentuh lukisan. Sadar akan kesalahannya, pria itu berusaha kabur. Tapi sesaat kemudian suara bising itu kembali terdengar makin keras di kepalanya. Dan warna kuning kini sudah menjalar ke seluruh bagian lengannya. Lingkungannya berubah seperti di lukisan. Lalu tiba-tiba ia melihat sosok adik perempuan petugas kebersihan. Namun saat ia mendekatinya wanita itu menghilang. Sedangkan suara bising di kepalanya terdengar semakin keras. Tak kuat menahannya lagi, pria itu memotong lengannya. Pada waktu bersamaan, teman sekamarnya yang khawatir mulai mencarinya. Dia juga melihat lukisan aneh itu, dan tampak ada karakter baru dalam lukisan yang terlihat seperti temannya. Dia melihat satu tangan karakter itu telah terpotong dan darahnya merembes keluar dari kanvas. Pria itu menyentuhnya, dan akhirnya dia juga bergabung ke dalam lukisan. Petugas kebersihan kembali menatap lukisan itu dan berkata, "Adikku, kau sudah bertemu dua teman barumu kan?"